Selamat sore, selamat hari Minggu, selamat ketemu kembali di dalam rumah Tuhan. Mari kita mau beribadah kembali kepada Tuhan. Siapkan hati kita, jiwa roh kita untuk kita benar-benar memberikan yang terbaik lewat ibadah kita pada sore hari ini. Haleluya. Glory,
kemenangan dalam kerajaan sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini kami boleh ada dalam rumah Tuhan. Kami bersama-sama Tuhan, saudara bersaudara di dalam Engkau beribadah kepada Engkau. Kami datang menghampirimu pada sore hari ini Tuhan. Kami mau mengalami Engkau lewat ibadah ini. Kami mau mengalami mujizat-Mu lewat ibadah ini. Kami mau mengalami karya-Mu di dalam ibadah ini Tuhan. Sebab itu Bapa, Engkau memberkati, Engkau memberkati. Engkau memberkati. Haleluya. Dari awal sampai selesai Engkau terus ada bagi kami. Ada kemenangan, ada kelepasan, ada kebebasan bagi roh kami. Untuk kami memuji Engkau. Tuhan, Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Mengampuni setiap kelemahan-kelemahan kami. Haleluya. Supaya saat kami boleh membawa pujian penyembahan kami. Apa yang kami perbuat ini layak di hadapan Tuhan. Benar-benar boleh menjadi persembahan yang sejati di hadapan-Mu ya Tuhan. Semua yang ada di ruangan ini sudah diberkati Tuhan. Dan kami hamba-hamba-Mu yang akan melayani, urapi kami Tuhan. Engkau yang menjaga, Engkau menguasai ruangan ini. Segala kuasa-kuasa setan iblis yang mau mengganggu jalan ibadah, kami hancurkan kuasanya, bahkan kami usir Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Engkau keluar dari ruangan ini. Roh-Mu Tuhan penuhi kami semua. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kurang semangat tapi kan sudah makan ya. Walaupun belum makan malam. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Sebuah pujian kita naikkan dengan hati kita yang gembira, dengan sukacita. Karena hari Minggu ini, hari Minggu yang pertama di bulan yang baru. Kita ada kumpul dalam rumah Tuhan. Kita mau melakukan perjamuan Tuhan. Ada sukacita besar. Kuasa Tuhan bekerja dalam setiap pribadi-pribadi kita. Amin. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebab Dia baik. Dia sungguh baik bagi kita. Haleluya. Oh, katakan semuanya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari.
hidup. Amin. Amin. Melayani Tuhan lebih sungguh. Puji Tuhan, satu pujian yang berkata, begitu besar kasih Bapa. Semua kita berdiri. Haleluya. Dengan penuh hati kita memuji Tuhan. Karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang besar. Amin. Kasih Tuhan luar biasa bagi kita. Haleluya, haleluya. Puji namamu Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, katakan sama-sama. Begitu besar kasih Tuhan buat kita. Amin. Kau berikan anakmu yang tunggal di saat
kami. Engkau selalu ada menyertai kami. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya. Engkau sedang menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Biar setiap hati ini boleh menjadi tempat yang kudus. Engkau tinggal di dalam kami. Engkau berkuasa di dalam kami. Kami mau mengalami karya Tuhan dalam hidup kami. Orang-orang yang berharap kepada Engkau Tuhan. Tekanan, kesulitan, beban-beban hidup. Oh, kami boleh atasi bersama Tuhan. Karena kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau akan selalu ada buat kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Glory, glory, glory. Hati yang menyembah kepada Tuhan. Bukalah, bukalah, bukalah. Biarkan rohmu menyembah kepada Tuhan. Biarlah rohmu menyembah kepada Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu. Tidak ada yang lain yang kami sembah, hanya Engkau Yesus yang sudah datang memberikan keselamatan buat kami. Biar kami tetap beriman, tetap percaya kepada Engkau. Oh, haleluya. Siapkan hatimu untuk mendengar firman Tuhan. Siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Kabar baik surgawi akan disampaikan. Firman itu boleh menjadi jawaban kita pada hari ini. Yesus, Yesus, puji nama-Mu Tuhan Yesus. Amin, 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 amin.
firman-Mu dengan percaya. Kami mau menerima firman-Mu dengan yakin penuh. Sungguh bahwa Engkau akan memberkati kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Sembunyikan di balik salib-Mu kemuliaan Allah yang nampak Tuhan. Kami siap terima firman-Mu dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk, kita akan mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan, salam sejahtera buat Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Hari ini ibadah kita disertai dengan perjamuan Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 2 Maret 2025. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang melihat sisi yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, seperti pujian kita, ya, kalau kita melihat satu sisi istimewa, hari ini kita juga ambil perjamuan Tuhan. Kita mengingat akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kalau kita melihat satu sisi, salib itu pada waktu itu adalah tempat penghukuman, ya, khususnya ya, orang-orang yang melakukan kejahatan. Tetapi kita harus melihat di sisi yang lain bahwa Yesus disalibkan bukan karena dia melakukan kejahatan atau melakukan kesalahan yang lain, ya, dan kedapatan bahwa dia tidak bersalah. Memang rencananya, ya, melakukan kehendak Bapa untuk, ya, mati di kayu salib, menanggung segala dosa manusia. Lewat kematian Yesus di atas kayu salib, pengorbanannya memberikan, ya, pengampunan dosa, memberikan keselamatan. Dia memberikan penebusan buat kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, dan juga lewat kebangkitannya memberikan jaminan, ya, bahwa kita punya pengharapan. Terima kasih. Bahwa kita punya pengharapan, punya masa depan. Ini sisi yang lain, saudara-saudaraku. Ya. Bagaimana kasih Tuhan yang dinyatakan, ya, di dalam kehidupan kita, sehingga kita ini mempunyai pengharapan. Allah yang memilih kita, ya, menjadi umatnya, ya. Allah yang memilih kita itu juga Allah yang setia. Dia memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar, memberikan kepastian akan pengharapan. Nah, kita perlu melihat sisi yang lain sehingga kita punya pengharapan, Bapak Ibu, saudara-saudara. Jangan kita menjadi buta atau pesimis, ya, di dalam kita menjalani kehidupan. Minggu lalu saya katakan bahwa kehidupan kita seperti roda berputar,
Roda itu selalu berputar. Kadang sisi yang lain itu di atas, sisi yang lain di bawah, dia berputar. Ada yang menggambarkan juga bahwa kehidupan kita ini penuh warna. Saudara-saudara, kadang warnanya cerah, ya kan? Kadang warnanya gelap. Itulah kombinasi justru warna gelap, terang dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan untuk kehidupan kita menjadi indah, saudara-saudara. Ya, kadang kita tertawa, bergirang, kadang kita meringi sakit, ya, merasakan sakit, ya, kesedihan dengan apa yang kita alami, ya. Tetapi kita melihat sisi yang lain, ya, kita punya pengharapan, ada campur tangan Tuhan, ya. Walaupun kadang-kadang kita seperti terpuruk, tapi tidak terpuruk. Terpuruk tapi tidak terpuruk karena kita punya pengharapan. Kalau orang yang terpuruk dia gelap, nggak ada pengharapan, saudara, ya sudah, habis sampai di situ saja. Dia akan tentu mengambil tindakan yang singkat, ya, putus asa, bahkan tidak menutup kemungkinan dia akan, ya, mengakhiri hidupnya karena tidak ada pengharapan, ya, jalan keluar. Tetapi kita beda, Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita melihat sisi yang lain, ya, sehingga kehidupan kita mempunyai pengharapan. Justru lewat perjamuan Tuhan ini kita ingat akan itu. Kita melihat pengalaman Nabi Yeremia. Saya nggak tahu waktu saya dibaptis, saya datang kepada ibu gembala saya, almarhum Ibu, ya, tolong Ibu Gembala berikan nama baptisan. Dikasih nama saya Yeremia. Ya, sampai sekarang saya pakai karena dulu saya masih pakai nama Tionghoa, terus saya urus sendiri cukup 4-5 tahun saya naturalisasi, ya, berbagai, ya, instansi saya datangi, imigrasi, pengadilan, kehakiman, sampai kurang lebih 5 tahun akhirnya saya mendapat, ya, kewarganegaraan Indonesia. Sebenarnya saya dari kecil lahir di Indonesia, tapi karena orang tua saya pada waktu tahun, ya, 60-an, ya, antara mau pulang ke Tiongkok atau tidak, saudara-saudara, jadi nggak kebagian kloternya gitu, masih tertinggal, sudah mau ngambil keputusan, ya. Akhirnya yang tergantung ini, yang tidak pergi ini, saudara-saudaraku, ya, akhirnya, ya, punya dui kenegaraan gitu, memilih, ya. Akhirnya, ya, karena saya benihnya orang tua saya, jadi saya mendapat imbasnya, saudara-saudara, ya. Tapi saya mengurus, dan sebagian besar tahun berapa itu ada kebaikan satu pengusaha besar, ya, sehingga mereka yang keturunan Tionghoa dari kecil, bahkan, ya, udah berapa generasi, ya, mereka bisa kemudahan dengan mudah mendapatkan, ya, kewarganegaraan status. Ini sebenarnya status kewarganegaraan saya lebih kuat, saudara-saudara. Kadang memang warga negara Indonesia akte kelahirannya aja nggak ada. Saya dari pengadilan dan kehakiman, saudara-saudara, warga negara Indonesia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita kembali ke dalam cerita Nabi Yeremia. Ya. Ada satu hal dalam kehidupan Nabi Yeremia ini, dia coba merubah cara pandangan hidupnya untuk melihat sisi yang lain.
Coba kita baca dulu Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 dan 23 sampai 24, tetapi ayat mas saya adalah 24. Dari ayat 22, Ratapan pasal 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Dia merubah cara pandang hidupnya. Yeremia dikatakan bahwa Tuhan bagian kehidupannya. Dia menegaskan dalam kehidupannya. Sehingga saudara-saudaraku dikatakan dia punya pengharapan. Ya. Kalau kita melihat Bapak Ibu cerita daripada Nabi Yeremia ini, dia berulang-ulang. Ya. Yeremia pasal 1 menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada umatnya pada waktu itu. Tapi umatnya ini, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, menentang, bahkan menganiaya saudara-saudara. Ya. Kalau kita membaca Yeremia pasal 1, ayat 9, lalu sebenarnya kita bisa membaca dari ayat yang keempat, ya, bagaimana Tuhan ya, sudah ya, menetapkan, memanggil ya, Nabi Yeremia ini. Ayat 9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan, meruntuhkan, untuk membangun dan menanam seterusnya. Dan kalau saudara baca pasal yang kedua ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa-dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia, dan mereka tidak lagi bertanya di mana Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan tidak didiami manusia. Ayat 13, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yaitu kolam yang bocor dan tidak dapat menahan air. Ayat 19, kejahatanmu akan mengajar engkau, kemurtadanmu akan menyiksa engkau, ketahui dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu, tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia juga, Nabi Yeremia ini mengalami imbasnya, saudara. Karena umat Tuhan tidak mendengar kebenaran firman Tuhan, mereka menyembah kepada berhala, meminta pertolongan kepada bangsa-bangsa yang lain secara kasat mata. Oh, itu hebat, ya, memberikan kekuatan. Tapi kita melihat, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, bahwa mereka ini dihukum oleh Tuhan, ya, karena Tuhan menyiksa mereka, ya, karena mereka meninggalkan Tuhan, ya, dan mereka mengalami penderitaan, ya,
Karena mereka harus Tuhan izinkan bangsa lain menjajah dan dia ditawan. Bahkan kota mereka diruntuhkan, Yerusalem. Bahkan bait Allah juga termasuk mengalami kehancuran, saudara-saudara. Ya. Yeremia di sini juga kita melihat, saudara-saudaraku yang kekasih, secara kelihatan dia tidak mengalami masuk dalam tanah perjanjian yang Tuhan izinkan. Dia tidak melihat berkat berkat yang sepenuhnya terlihat, karena Yerusalem dihancurkan, bait Allah dihancurkan. Tetapi dia melihat sisi yang lain. Dia katakan, dia rubah cara pandang. Ada Tuhan, walaupun semuanya dia tidak alami sesuatu yang kasih, tapi masih ada Tuhan yang menjadi bagian hidupku, memberikan pengharapan kepada dia. Dan dia tahu bahwa Tuhan yang masih ada di dalam hidupnya, bagian hidupnya, itu memberikan pengharapan. Karena Tuhan itu dikatakan di sini selalu menyatakan kasih-Nya, saudara-saudara. Tidak pernah putus dan berakhir akan kasih kebaikan Tuhan. Ya, ada 3 kata di situ: kasih, setia, dan rahmat Tuhan, saudara-saudara. Ya, itulah menegaskan tentang kebaikan Tuhan. Inilah yang membuat Yeremia melihat sisi yang lain, sehingga dia mendapat pengharapan bahwa Tuhan bagian, dan Tuhan itu penuh dengan kasih. Ya. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Ini berbicara, kalau dalam bahasa asli kita lihat, ini merujuk kepada tentang bahwa dia akan selalu menyatakan janjinya, dan juga dikatakan juga rahmat. Ini berbicara tentang belas kasihan. Allah itu penuh dengan belas kasihan terhadap orang-orang yang berdosa, orang-orang yang mengalami sengsara. Sebenarnya Tuhan bisa saja membunuh, karena kejahatan dosa mereka, karena mereka meninggalkan. Tapi Tuhan tidak. Diizinkan, dan mereka walaupun itu mereka dibuang, Tuhan pimpin, menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka. Dan kita tahu nanti satu waktu mereka boleh kembali, saudara-saudaraku yang kekasih. Itulah belas kasihan. Yang terakhir adalah kesetiaan. Ini menunjukkan kepastian, keteguhan di dalam dia melakukan menepati janjinya. Jadi semuanya ini, baik itu kasih, baik itu kesetiaan Tuhan, baik itu rahmat Tuhan, menunjukkan kepastian kebaikan Tuhan. Inilah yang membuat Yeremia punya pengharapan, saudara-saudara. Dalam kehidupan kita juga demikian, saudara-saudaraku. Kalau kita melihat sisi yang lain, bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menjadi bagian, Tuhan yang utama, dia ada di kehidupan kita. Maka kita akan melihat kebaikan Tuhan.
ya, kita akan melihat campur tangan. Kita mengalami banyak hal tapi tidak akan dibiarkan Tuhan kita tergeletak. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Yang kedua, Rasul Paulus. Minggu lalu saya berbicara, kalau dilihat situasi kondisi itu tidak mendukung dia untuk bahagia, sukacita. Karena dia di penjara. Tapi walaupun dia di dalam penjara, dia dapat memberikan penghiburan, kekuatan kepada jemaat Tuhan. Dia menulis, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacita. Di dalam Tuhanlah kita mendapat kekuatan, sukacita yang mengalir terus tidak pernah berhenti menjadi kekuatan kita. Nah, saudara-saudara, kita baca 2 Korintus pasal 4 ayat 16 dan 17. Ini pengalaman Rasul Paulus. Dia melihat sisi yang lain, kalau dia bisa hidup, bisa melayani, itu karena kasih karunia Tuhan. 1 Korintus pasal 15 itu. Siapa aku? Dia penjahat. Dia mau membunuh pengikut-pengikut Kristus yang mengikuti jalan Kristus. Dia pikir saudara-saudara itu adalah satu hal untuk kebaikan Tuhan. Dia minta kepada pemimpin imam-imam surat untuk membunuh orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, pengikut Kristus. Tapi dia bertemu dengan Tuhan, dijamah, robah hidupnya, dia menerima Tuhan dalam hidupnya, dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Cara pandang, cara dia melihat berubah. Dia katakan, saudara-saudara, lebih baik saya baca dulu sebelum 2 Korintus pasal 4 ya. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat 8 sampai dengan 10. Dan yang paling akhir dari semuanya itu, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Tapi aku telah menganiaya jemaat. Ayat 10, perhatikan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dia melihat sisi yang lain. Kalau tadi Yeremia memakai kata, Tuhan adalah bagianku. Paulus memakai kata, kalau bukan Tuhan, aku tidak ada. Saudara-saudaraku. Semua karena kebaikan Tuhan. Coba kita lihat 2 Korintus pasal 4 yang saya katakan tadi, ayat yang keempat, ayat 16 sampai dengan 17. Sebab itu tidak heran ya, Paulus melihat sisi yang lain dalam hidupnya, punya pengharapan. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan kami, bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Paulus melihat sisi yang lain, dia punya pengharapan. Hidupnya juga tidak lepas dari penderitaan kecil, penderitaan besar. Saudara, seperti Yeremia, Tuhan adalah bagianku. Tuhan, saudara-saudara, ada Tuhan, masih ada Tuhan.
Mungkin sebagian berkat-berkat Tuhan yang kelihatan itu sementara. Benar nggak? Kesehatan kita ini bisa sementara. Kelihatannya sementara dia sehat, itu bisa sakit, saudara-saudara. Banyak hal bisa terjadi. Seperti saudara-saudara punya kekayaan. Bisa saja kekayaan kita ini bisa hilang. Sementara, saudara-saudaraku yang kekasih. Kesehatan bisa sementara, kekayaan bisa sementara, kedudukan bisa sementara. Ada yang menceritakan begini, ya, saya sudah tidak bekerja lagi, Pak Pendeta. Kenapa? Biasa, persaingan dalam pekerjaan. Sehingga dia harus disingkirkan dan dia harus keluar dari perusahaannya itu. Ini dia sekarang, ya sudah. Dia bekerja, ya, buka usaha sendiri. Tetapi yang tetap ada, yang kekal, Tuhan. Biarlah Tuhan itu menjadi bagian hidup kita sehingga kita punya pengharapan, saudara-saudara. Bisa saja yang kelihatan ini semua sementara. Tapi kalau ada Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, itu memberikan pengharapan kepada kita. Coba kita lihat lagi ungkapan daripada Raja Daud, Mazmur 103. Mazmur 103. Kita lihat bahasa daripada Raja Daud. Ayat 1, puji, dari ayat awal itu dari Daud. Jadi pujian ini ungkapan daripada Raja Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Dia menegaskan kepada dirinya. Seperti Yeremia, Tuhanlah bagianku. Dia satu-satunya, saudara-saudara. Jangan melupakan, ya, Tuhan. Dikatakan ayat 3, Dia yang mengampuni segala kesalahanku, yang menyembuhkan segala penyakitku. Luar biasa. Ayat yang ke-8, Mazmur 103 ayat 8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Seperti ungkapan Yeremia, masih ada Tuhan memberikan pengharapan karena kasihnya selalu baru, saudara-saudara, sehingga dia masih tetap hidup. Daud juga katakan, ya, Tuhan itu penyayang, pengasih dan panjang sabar, berlimpah kasih. Dia sudah melakukan dosa, tapi dia datang kepada Tuhan, mohon pengampunan dosa. Ya, digambarkan seperti apa, rusa yang rindu akan air, ya. Dan kalau kita melihat Mazmur 51, ayat yang ketiga, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, tahirkan aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan. Ungkapan daripada pengakuan Raja Daud, saudara-saudaraku yang kekasih, tetapi dia mau datang kepada Tuhan dengan satu pengakuan, permohonan. Dia tahu bahwa Tuhan itu panjang sabar, penuh dengan kasih, saudara-saudaraku yang kasih. Sebab itu dia katakan tadi, dia membangunkan jiwanya.
mempertegas dalam hidupnya. Tuhanlah bagian hidupnya sehingga dia memberikan pengharapan ya di dalam kehidupan kita. Sebab itu saya mengakhiri dalam Mazmur 90, biarlah kita semua mempunyai hati-hati yang bijaksana ya untuk melihat sisi yang lain ya, sehingga kita punya pengharapan. Tuhanlah ya bagian hidup kita. Mazmur 90, kita akan ambil perjamuan Tuhan. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita menghitung hari-hari ya, menghitung kebaikan berkat-berkat Tuhan. Bukan kita menghitung, saudara-saudaraku yang kekasih, kejahatan, ya, kesalahan kita, saudara-saudaraku, ya, tetapi ya kita mau menghitung ya hari-hari kita ya tentang kebaikan Tuhan sehingga kita tidak melupakan Tuhan ya. Sebab itu ya Bapak Ibu saudara-saudara ya biarlah kita mempunyai ya hati yang bijaksana karena kita melihat sisi yang lain ya, kita tidak menghitung ya masalah-masalah sengsara kita sehingga kita ya sepertinya ya tidak punya pengharapan, putus asa, gelap, tetapi kita mengarahkan ya kepada Tuhan sehingga kita punya pengharapan ya, sehingga kita dapat menghitung ya berkat-berkat Tuhan ya. Coba kita baca lagi Mazmur 56 ayat 9 ya, bahwa Tuhan itu, Mazmur 56 ayat yang ke-9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, bukankah semua dan telah kau dapatkan ya. Jadi kita mau serahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan ya menjadi bagian hidup kita, kita melihat sisi yang lain sehingga kita mempunyai pengharapan. Tentu kita akan ya mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Kita ambil perjamuan Tuhan, kita lihat sisi yang lain bahwa Tuhan itu ya akan menyatakan kebaikan kepada kita ya, kalau kita mau datang kepada Dia ya, kalau kita menaruh tetap percaya kepada Dia. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Dia tidak akan membiarkan kita tergeletak, Dia akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Mari kita berdiri bersama-sama. Cintanya dan kasihnya. Saya undang Bapak Meliaki ke depan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu ini, kita akan ambil perjamuan Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala
sekali lagi. Haleluya, haleluya. Roti dan anggur ini di dalam nama Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Biar kiranya ada mujizat dan pembaharuan hidup kami, sehingga kami mengerti ada Tuhan memberikan pengharapan dalam hidup kita, dalam menjalani kehidupan ini. Sama dengan Engkau, kami tahu kasih Tuhan itu selalu baru. Kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami akan menerimanya dengan iman dalam Tuhan Yesus. Karena Bapak, Ibu, saudara-saudari yang belum menerima roti dan air anggur, kalau sudah disiapkan, mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan lakukan bersama-sama setelah kita mendengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima roti ini sebagai tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan cawan anggur. Kita angkat cawan anggur dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Dengar firman Tuhan lebih dahulu sebelum kita minum anggur ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima anggur ini sebagai darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita datang menyembah kepada Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk melanjutkan dalam penyembahan berdoa majelis. Haleluya. Puji nama-Mu. Engkau ada di dalam kami Tuhan. Engkau juga menjadi bagian kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kami mau melihat Tuhan bahwa Engkau bagian kami. Haleluya. Oh haleluya.
ada bersama dengan kita. Dia ada dalam kehidupan kita dan selalu ada. Pertolongan tetap ada, pengharapan ada bagi kita. Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Setiap kami dilawan oleh Tuhan, setiap kami dijamah oleh tangan-Mu Tuhan. Engkau mendatangkan kelegaan bagi kami. Engkau mendatangkan penghiburan bagi kami. Engkau juga akan mendatangkan kesembuhan bagi kami. Haleluya. Haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Ada kemenangan yang kami imani datang daripada-Mu. Ada damai yang kami imani datang dari Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kami sudah menikmati perjamuan Tuhan. Bila semua yang kami terima ini mendatangkan mujizat, mujizat bagi kami. Kami menerima dengan tulus hati Tuhan. Kami menerimanya dengan percaya. Amin. Bahwa di dalam percaya itu Tuhan kami akan alami mujizat Tuhan. Terima kasih. Kesukaan Tuhan menjadi kekuatan kami. Kami akan terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Karena kami percaya di depan sana ada jawaban Tuhan. Haleluya. 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 Ya, haleluya. Kami tidak akan berhenti bergerak Tuhan. Kami akan terus berjalan bersama-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan menjadi bagian kami hari ini. Terima kasih juga buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami tahu Tuhan, ada hal yang luar biasa yang Engkau akan tunjukkan bagi kami di hari-hari yang sedang berjalan ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan kami semua sudah diberkati Tuhan. Amin, amin. Dan saatnya kami akan membawa persembahan kami. Apa yang kami lakukan ini Tuhan, kami lakukan dengan hati kami yang penuh dengan sukacita. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan juga diberkati Tuhan. Berkati pelayan-pelayan-Mu yang akan mengerjakan pekerjaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yesusku,
Saya bertanya, adakah di antara Bapak Ibu saudara-saudaraku yang mau dibantu dalam doa? Biarlah engkau mengangkat tangan. Tangan kita datang kepada Tuhan. Saya akan mewakili berdoa buat Bapak Ibu saudara-saudara. Juga yang mengikuti secara online, engkau boleh mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Yakinlah ada Tuhan. Tuhan yang setia, Tuhan yang penuh dengan rahmat, Tuhan yang setia, bahwa Dia tetap menyatakan kebaikannya buat anak-anak yang menaruh pengharapan kepada Dia. Bapa kami yang ada di dalam sorga, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Ada beban, ada permohonan, ada permasalahan, ada hal-hal yang perlu Tuhan Yesus jalan keluar. Ada yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan. Tuhan tolong mereka. Kami Tuhan, engkau lihat tangan-tangan yang terang. Hamba mewakili berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat dan keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan kami semua. Baik kami yang ada saat ini, baik mereka juga yang mengikuti secara online. Karena Tuhan tidak pernah dibatasi ruang dan waktu. Engkau tidak pernah berubah sampai detik ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tolong juga acara ibadah kami sepanjang minggu yang berjalan, Tuhan tolong. Juga pertemuan hamba Tuhan se-Jakarta Timur bagian selatan, di mana di tempat kami sebagai tuan rumah, Tuhan tolong juga. Berkati juga rencana family trip kami ke Bali. Berkati juga acara ibadah Padang kami tanggal 18. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan. Organisasi gerejamu di muka bumi secara khusus buat GPDI, dari pimpinan kami, majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, para gembala dan pengerja-pengerja, penginjil-penginjil, semuanya, guru-guru sekolah Alkitab. Oh, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah tinggi Alkitab, sekolah teologi, Tuhan campur tangan. Berikan hikmat pemimpin negara kami dari pusat sampai ke daerah, Tuhan berikan hikmat dan roh takut akan. Berkati bangsa dan negara kami. Komplek di mana kami, oh Tuhan, kami tinggal juga, Tuhan berkati juga Tuhan, termasuk komplek Pas Pampres ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, baik yang berjalan kaki, kendaraan umum, kendaraan pribadi. Tuhan menyertai kami, tibakan dengan damai sejahtera Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, berkat Tuhan yang melimpah, sukacita, kekuatan Tuhan membaharui dalam kehidupan kami, dalam menjalani kehidupan kami ke depan. Terima kasih, berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah melayani hari ini. Berkati mereka yang memberikan persembahan besar kecil dengan sukarela di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan di dalam nama Tuhan Yesus. Janji Tuhan, tingkap langit dibukakan, dicurahkan ke Tuhan kepada kasih-kasih kami yang melakukan dengan iman Tuhan Yesus. Bagaikan benih mereka akan tuai lagi di bulan depan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara, angkatlah kembali kedua tanganmu. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang daripada Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bye.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.